Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru honorer. Kali ini saya akan mengupdate tentang pengangkatan guru honorer yang merupakan kehendak rakyat pada rapat Pansus anggota DPD semalam. Nah, kita akan bahas terkait arah keputusan ya yang diambil oleh Pansus. Ini khusus bagi Bapak Ibu yang barangkali tidak sempat mengikutinya sebab durasi pertemuan semalam itu kurang lebih 3 jam Bapak Ibu sekalian. Sehingga di sini saya akan update poin-poin pentingnya. Namun sebelumnya, kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Ada 5 poin penting yang disampaikan oleh Pansus terkait pengangkatan guru honorer ini, sangat mulia sekali. Nah, terkait ini berikut cuplikannya. Pertanyaannya juga, guru honorer ini sudah sebegitu lama, kenapa tidak ada upaya selama ini untuk mendorong supaya ada peningkatan kompetensi? Saya kira kompetensi yang di bawah standar ini tidak bisa sepenuhnya kita salahkan kepada mereka. Tapi negara punya kewajiban untuk memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Nah, inilah keabaian kita selama bertahun-tahun ini. Nah, saya kira kekeliruan seperti ini, lantas apakah mereka ini harus menjadi korban untuk tidak mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya yang selama ini dijanjikan kepada mereka. Nah, itu saya tadi menyampaikan, saya kira masalah ini harus kita selesaikan di sini. Meskipun tadi Pak Bima sudah menyampaikan bahwa dia sudah masuk dalam sistem, sehingga kita tidak mungkin bisa mendorong peringkat kita di dalam PISA ini. Persoalan lain adalah penataan dan pemberian kepastian hukum bagi tenaga honorer. Salah satu alasan dilakukannya perubahan Undang-Undang ASN adalah adanya perlakuan yang tidak adil terhadap tenaga honorer. Sementara mereka telah bekerja dan mengabdikan dirinya kepada pemerintah maupun pemerintah daerah yang tenggang waktunya sudah cukup lama. Sebagaimana yang dilansir dalam beberapa media, Menpan RB akan menyelesaikan tenaga honorer sampai dengan tahun 2021 dengan mendorong para tenaga honorer untuk mengikuti seleksi CPNS dan P3K. Tapi sebenarnya kita berharap kalau bisa ini dilakukan lagi langkah seperti yang sebelumnya itu, bahwa udahlah selesaikan masalah ini, tutup, tidak ada lagi permasalahan tentang guru honorer dan tenaga pendidikan honorer ini, selesai. Apalagi kita memang tetap membutuhkan begitu banyak tenaga pendidikan. Saya kira kalau ini bisa juga dilakukan langkah seperti itu, kita memberikan prioritas ini. Kalau perlu, tunda dulu pembangunan infrastruktur, dahulukan yang ini, berhentikan dulu menambah anggaran dari APBN untuk rel kereta, ya kereta api cepat itu. Ya, berhentilah menyebut-nyebut dulu tentang pemindahan ibu kota, prioritaskan ini. Saya kira ini menjadi kebijakan umum yang kita perlu sikapi secara bersama ini. Pokoknya saya terus terang, saya tidak berada dalam posisi untuk mendebat Bapak terkait dengan aturan-aturan semuanya yang dilakukan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BKN, Kementerian PAN. Tapi yang kita perlukan ini political will. Jangan terus-menerus masalah ini menumpuk, apalagi nanti semakin bertambah lagi saya khawatirnya. Sekarang sekian ratus ribu, nanti setelah itu nambah lagi 10 kali lipat, apa berapa kali lipat. Udah kita tuntaskan, kita berkomitmen untuk betul-betul membuat matriks untuk penyelesaian ini. Tadi ya saya senang mendengar kalau misalnya tahun 2023 seperti yang disampaikan itu akan dituntaskan semuanya. Alhamdulillah, komitmen Bapak-Bapak ini tentu kita pegang. Kita semua sama-sama berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Pansus. Kemudian ini diklarifikasi oleh
Pak Isa selaku perwakilan Kemenko yang menyatakan bahwa dukungan pengangkatan GTK ini ya sejak 2021 sudah disetujui oleh Kemenkeu, yang mana disebutkan di sini ini ada 3 poin penting yang disampaikan oleh Kemenkeu. Telah diatur kebijakan persyaratan penyaluran dan alokasi umum dengan memperhatikan realisasi pembayaran gaji P3K guru dan realisasi pembayaran gaji P3K sebagaimana diatur dalam PMK. Jadi sudah ada PMK-nya nomor 233 tahun 2020. Kemudian poin kedua, realisasi pembayaran gaji P3K guru dan realisasi pembayaran gaji P3K harus dilaporkan pemerintah daerah sebagai salah satu persyaratan penyaluran DAU setiap bulan. Jadi dengan ini seharusnya penyaluran DAU itu dilaksanakan setiap bulan. Dan di sini juga Pak Isa memaparkan bahwa anggaran untuk gaji guru jika seandainya sudah diangkat di tahun 2021 ini sudah dibuat sebesar 19 triliun. Yang pertama ini jika ada guru yang diangkat di Januari 2021 ini maka masa bertugasnya adalah 12 bulan, 7 triliun 758 miliar sudah disiapkan. Kemudian jika seleksi kemudian diangkat di April ini 25%, masa kerja 9 bulan juga sudah disiapkan. Hingga di Oktober pengangkatan ini juga sudah disiapkan untuk 3 bulan berjalan. Nah dengan ini sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran Pemda sudah disiapkan oleh Kemenkeu. Namun mengingat bahwa di tahun ini tidak ada pengangkatan sebab penerbitan nomor induk itu kemungkinan besarnya dilaksanakan di tahun depan, maka tentu dana ini tidak terpakai ya. Ini kemudian menjadi sisa anggaran lebih dari APBN atau APBD yang bisa dipakai di tahun 2022 nanti. Lalu di sini juga Kemendagri yang diwakilkan Pak Sekjen menyampaikan janjinya untuk tahun 2020 nanti bahwa semua Pemda harus mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri. Terkait ini berikut cuplikannya. Semua daerah pun kalau mau menggeser bisa, Pak. Karena dalam format Undang-Undang 23 2014 itu sudah disebutkan. Siapapun yang menjadi bupati, kewajiban pertama Anda adalah mengurus 6 urusan wajib. Satu yang pertama itu tentang pendidikan, 2 kesehatan. Nah, cuman kan kita tahu bersama nih, pada saat kita turun ke lapangan, bupati kan dihadapkan pada permintaan yang sedemikian masif dan luasnya, bukan hanya soal pendidikan. Itulah yang membuat anggaran di APBD itu, Pak, yang tadi saya sebutkan bagai kain pendek. Bagi perempuan berkain pendek, tarik ke bawah nampak dada, tarik ke atas nampak kaki. Ini Pak. Jadi kami sekarang mengendos seluruh bupati melalui Sekda sebagai ketua panitia anggaran untuk memastikan bahwa di tahun 2022 nanti clear. Tidak ada lagi kejadian seperti ini. Kalau Pak Menteri, Pak, kita sudah clear, kita sudah terbitkan Permendagri, Pak. Permendagri nomor 6 tahun 2021. Sudah jelas kita jelaskan. Pemda sesuai dengan kebijakan formasi P3K yang ditetapkan Kemenpan RB memiliki kewajiban untuk memenuhi pengangkatan. Gitu, Pak. Jadi dia wajib mengangkat, ya kan? Dengan dana atas pengangkatan formasi P3K tersebut telah diperhitungkan dalam perhitungan DAU yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Kebutuhan formasi P3K tercantum sebagai bagian dari belanja wajib. Iya. Yaitu paling sedikit 25% dari alokasi dana transfer umum. Clear. Jadi apa punishment-nya Pak Sekjen? Nah, karena kan di tahun 2021 ini pada saat proses-proses ini berjalan kan APBD mereka ada ketok palu, Pak, di akhir tahun 2020 dulu. Karena itu kita masih memberikan dorongan. Ayolah geser anggarannya. Tapi di 2022 nanti nggak bisa lagi, Pak. Tahun 2022 dia tidak patuh pada ini, kita akan beri punishment. Dan saya mohon saran Bapak, kira punishment-nya apa, kita siapkan nanti sepanjang dalam kerangka Undang-Undang 23. Ya. Reward juga dikasih bagi yang melaksanakan. Saya kira itu akan tertarik untuk cepat. Iya. Betul, Pak. Bahkan Pak Menteri sudah menerbitkan Permendagri 6 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi daerah. Jadi regulasi sudah cukup semua, tapi memang saya gambarkan tadi tahun 2021 ini sebagai masa transisi, kita masih agak serius. Tapi 2022 insya Allah lah, Pak. Nanti saya memimpin rapatnya. Tentunya berdasarkan saran-saran dari Bapak, insya Allah nanti kami akan rekomendasikan kebijakan.
Izin, Pak. Ya, kita selesaikan dulu itu yang sudah pansel Ya. itu, prioritaskan itu, selesai itu. Ya, Pak. Ya, kalau bisa akhir tahun ini udah diangkat cepat itu. Apalagi sudah ada pergantian bupati di daerah itu. Udah bupati lama yang punya kebijakan seperti itu. Yang baru sudah lain. Ya, Pak. Sekjen. Ya, Pak. Memang ada satu realitas yang memang dilematis terkait dengan kualitas. Karena itulah sehingga diperlukan seleksi. Tapi ada pengalaman sebelumnya bahwa ada pengangkatan tanpa seleksi. Seharusnya itu sudah menyelesaikan sebenarnya masalah. Cuman yang mengagetkan tadi, ternyata setelah itu malah membengkak, naik jumlahnya menjadi lebih besar. Ini sebenarnya akar masalahnya ini yang harus kita telusuri. Jangan sampai nanti pemerintah mengakomodir lagi semuanya, tiba-tiba ada pembengkakan lagi. Saya kira cukup realistis apa yang menjadi alasan yang dikemukakan oleh Pak Alex tadi. Dari apa yang saya sampaikan tadi, maka pada akhirnya Pansus, kalau menurut saya, bisa menerima klarifikasi dan jawaban yang disampaikan oleh BKN, kemudian Kemenkeu, sekaligus juga Kemendagri dan Kemenpan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, yang paling penting kalau kita lihat adalah kesimpulan hasil rapat. Di sini dibuat dalam 4 poin. Ini ada 4 poin hasil rapatnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat 4 poin ini tidak ada menyebutkan tentang pengangkatan guru honorer menjadi P3K melalui tanpa tes seperti yang sebelumnya diagendakan oleh DPR maupun DPD. Dengan ini maka tentu kebijakan yang diambil baik itu melalui hasil pansus ini maupun melalui rapat DPR sebelumnya tetap mengikuti kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga dengan ini tentunya Bapak Ibu yang belum lulus singgrade di tahap 1 kemarin harus tetap mengikuti ujian di tahap 2 dan tahap 3 nanti, sehingga Bapak Ibu bisa menjadi ASN. Nah, namun dalam konteksnya di sini sesuai pernyataan BKN, formasi yang kosong itu akan diusulkan kembali di tahun 2022 untuk menampung Bapak Ibu yang tidak bisa ditampung di tahun ini. Nah, inilah barangkali Bapak Ibu sekalian informasi terbaru terkait dengan hasil Pansus DPR dengan Panselnas terkait pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.